Advokat mana yang kita sewa? Advokat mana sekali berapa yang kita sewa untuk bisa membela kita? Tidak akan ada. Sekarang bisa nyewa advokat 1000 untuk melindungi kita. Tapi di hadapan Allah tidak ada advokat, tidak ada pembela. Inilah kenapa kita mengilmui apa yang harus kita lakukan pada diri kita, bukan untuk dilihat oleh orang lain, tapi untuk memudahkan kita dan menyenangkan kita ketika mereka semuanya ini memberikan persaksian kepada kita satu-satu. Jari ini ngomong, aduh terima kasih Jari, engkau telah memberikan persaksian yang baik sesuai dengan apa yang aku lakukan. Karena aku dulu berhati-hati, ya, menjaga diri dan takut kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, rambut berbicara, alhamdulillah rambut enggak. Ya, aku potong, aku rapikan, apalagi ketika mau menghadap Allah, aku rapikan, enggak acak-acakan. Nah, akhirnya dilaporkan, iya, aku selalu dirapikan, apalagi ketika mau menghadapmu saat sholat. Kan jadinya Masya Allah, menyenangkan kita ketika kita perlakukan seperti itu. Masya Allah. Ini di surah Al-Zalzalah. Ya. Terkait dengan eksternal. Tadi di surah, ya. Apa tadi? Fussilat itu internal. Nah, semuanya. Semuanya akan memberi persaksian. Termasuk karpet yang siap hari ini. Makanya ada orang bertanya, kenapa sih kita harus pindah-pindah ketika salat sunnah? Salat wajib, kenapa nggak di situ aja? Ya. Ada jawaban rasional yang memang kita butuh tempat yang kita gunakan ini luas. Ya. Supaya tempat-tempat itu menjadi persaksian atas kita ketika kita sholat di situ, sholat di sini, sholat di sana. Jadi banyak yang menyaksikan kita tentang sholat kita. Oh karpet sebelah sini. Ya. Karena itu kalau kita belajar fisika kan, setiap makhluk itu punya molekul. Nah, molekul di tempat kita duduk itu beda dengan molekul yang sana. Molekul sana lagi. Nah, mereka semuanya akan bisa memberikan persaksian atas kita karena kita di sini sholat, di sana juga sholat, di sana. Sehingga di tempat-tempat itu kita gunakan jadi lebih banyak kita dipersaksikan oleh mereka. Sekaligus juga memberikan lebih banyak kepada siapa yang dulu menyediakan karpet ini, siapa yang dulu membangun tempat sholat ini, itu tempat sholat digunakan di sini. Itu berpindah. Jadi pikiran ke depan itu sudah terpikir sekarang. Supaya nanti tanganku bersaksi yang baik, ya sudah. Aku nggak bisa sembarangan. Ya. Kalau aku melakukan sembarangan, ya ini mau bersaksi nggak jadi lagi. Kan terkontrol. Kalau kita memperhatikan diri kita dengan cara yang seperti ini, terkontrol. Nah, mau ngambil, ini bukan punyamu, jangan diambil. Ya nggak jadi ya. Kalau sudah ingat itu, nggak jadi. Kenapa kita ingat makhluknya? Ya karena Khaliknya sudah memberitahukan tentang makhluknya akan persaksian itu. Ya kan akhirnya kita berhati-hati. Berhati-hati, menjaga diri, takutnya kepada Allah. Nah kalau tiga itu ada kan orang yang bertakwa. Ya kalau bertakwa ya tidak mampir di neraka atas izin Allah. Itu target kita nanti. Sekarang mungkin tidak banyak diperhatikan. Makanya Allah mengingatkan, afala tidak, maka tidakkah? Apakah fa, maka la, tidak, tubsirun. Gampangannya bahasa kita, tidak membuka mata. Kan? Tidakkah engkau membuka mata?
untuk memperhatikan anfusikum pada dirimu. Sebelumnya malah perintah, jagalah anfusakum, dirimu jaga dirimu. Baru eksternal kan, wa ahlikum. Eksternalnya, internalnya kan Allah sudah perintahkan. Nah, eksternalnya baru disebut ahlikum, keluargamu. Pertama kan tetap diri kita, anfus. Nah itu yang kemudian yang kita kaji tempoh hari kan anfus, nafs. Ya pendorong. Nah makanya kalau kita punya nafas, punya nafsu, punya nafs, kita arahkan kemana? Supaya dia juga nanti laporan ke Allah atau bercerita tentang Allah atau memberikan kesaksian kepada Allah. Padahal Allah juga maha tahu lah. Kenapa harus ini? Allah maha tahu. Hanya ini yang nanti menjadi syahid, saksi-saksi itu. Kumpulkan. Terus kita mau berargumentasi, beralasan apa? Jawabannya tidak bisa beralasan apa-apa. Ya. Kita lihat di akhir dari surah Amma yatasa'alun. Ya. Ya. Kita lihat apa yang terjadi. Apakah kita bisa beralasan atau tidak? Kita lihat di Amma yatasa'alun. Surah An-Naba. Ayat terakhir. Ya. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Tidak ada orang yang bisa berbicara kalau tidak diizinkan oleh Allah berbicara. Ketika berbicara, tidak akan berbicara kecuali dengan kebenaran. Kita mau berargumentasi apa lagi? Adakah argumentasi yang kita sampaikan untuk menutupi dari keburukan yang kita lakukan? Tidak akan ada. Ketika diberi kesempatan, kamu ngomong. Ketika berbicara, tidak akan bisa di situ ngiduli. Berkelit, bersilat lidah, tidak akan bisa. Allah sudah mengatakan, la yatakallamuna, mereka, para malaikat, termasuk kita. Ya. Siapa yang diizinkan oleh Allah, lalu baru bisa berbicara dengan benar. Zalikal yaumul haqq. Allah sudah ceritakan loh ini di dunia. Ketika nanti manusia di sana, nggak ngerti ya. Langsung dijawab oleh Quran, kenapa kamu tidak mengkajiku? Nah itulah saat itu Quran itu justru menjadi ya penuntut. Kalau kita kaji begini, kan lebih mudah nanti. Al-Quran juga akan membela kita. Wahai Allah, aku dikaji. Ketika dia mengkajiku, kemudian dia merubah perilakunya. Al-Quran berbicara, membela kita. Lalu mana? Lalu tidak kita kaji. Nah terus kapan? Kemudian dia akan memberikan pembelaan kepada kita. Wakalah sahabat. Tidak ada yang bisa ngibuli atau disogok. Sudahlah, kan kita CS. Omongin yang baik-baik ya, kulit. Tidak ada. Kulit juga takut kepada penciptanya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang kita kaji bagaimana kita bersikap terhadap diri kita. Ini lanjutannya yang saya singkat saja yang terakhir ya, terkait dengan bagaimana kemudian kita menggunakan fasilitas yang ada di dalam tubuh kita ini dengan baik dan benar. Jika terjadi kesalahan, segera minta ampun. Maaf ya Allah.
Sudah segera saja minta maaf. Sudah dulu ya, sudah dulu apa? Makanya ada doa, Allahumma fir lana ma qaddam. Ya. Allahumma fir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya. Apa yang sudah berlalu atau apa yang akan datang itu, ke depan itu, yang sangat potensi untuk aku salah di sana, itu sudah dimintakan. Allahumma fir li ma qaddamtu, yang sudah berlalu, wa ma akhartu. Nanti yang akan datang. Jadi kebalikannya gitu. Itu yang penting. Ya, kita selalu dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah sehari minta ampun kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Sebagian riwayat menyebutkan tidak kurang dari 100 kali. Sekarang kita hitung. Kita berapa? Kita berapa kali? Mengikuti waktu sholat 3 kali. Kali 5, sehari baru 15. Terlalu kecil bagi Rasulullah. Rasulullah tidak punya dosa aja 70. Itulah sebabnya butuh untuk istighfar, karena memang banyak hal-hal yang memang nantinya itu ya supaya kita ya, senang dengan persaksian yang lain-lain. Gitu. Mereka mempersaksikan, oh iya, dia sudah ngaku kesalahannya kok. Ya, kan enak. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Akhirnya tidak ada kata lain kecuali kita memang kembali kepada apa yang dikatakan oleh Allah tadi gitu. Ya. Anfusakum, jaga dirimu. Nah kan masuk di yang 3 itu, jaga dirimu. Ya. Wafi anfusikum afala tubsirun, itu untuk berhati-hati. Kan ada sudah. Ya. Tinggal satu, ya. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku. Allah sendiri langsung bilang tu. Ya. Wa khawni. Ada khasyah, ada khauf, itu ni kepadaku. Nah, itu jangan sudah. Artinya jiwa-jiwa kita, diri-diri kita, itu kita antarkan pada konsep 3 itu, maka kita akan masuk dalam wilayah ya, muttaqin. Nanti penjabarannya bisa kita dapatkan ketika nanti kita berinteraksi dengan selain dari diri kita, apakah ini masuk dalam wilayah takwa atau tidak. Nah, setelah ini kita akan beralih dari diri kita kepada eksternal kita siapa. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang datang. Saya kira demikian dulu. Nanti juga jika memang ada pertanyaan bisa langsung di sela-sela itu untuk bisa dipertanyakan atau ditanyakan tentang apa yang saya sampaikan atau yang kita kaji bersama ini yang saat ini saya yang menyampaikan. Gitu. Demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semuanya dan kita bisa meniti jalan yang sudah disiapkan oleh Allah dalam siratal mustaqim, yaitu dengan cara kita mengikuti siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang diberi nikmat sebelum kita itu, ya kita ikuti jalan-jalan mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan yang kita ikuti orang-orang yang dimurkai, walad dhalin, dan bukan orang-orang yang posisinya sesat dan menyesatkan. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.